Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita selalu sehat dan kita semua sekeluarga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, bersama Bapak Riki lagi di sini kita kembali belajar TIK ya di kelas 1 materi kedua ya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari materi pertama mengenal teknologi informasi dan komunikasi, dan hari ini kita akan mengenal komputer ya. Bisa dilihat di layar kalian ya, mengenal komputer ya. Nah, materi hari ini kita akan mengenal komputer, tapi sebelum memulai pelajaran, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai sama-sama. Yang udah sarapan alhamdulillah bagus, dan yang belum sarapan silakan sarapan dulu baru balik lagi kita belajar. Oke, kita mulai. Nah, mengenal komputer. Nah, itu ada gambar apa ya? Itu ada gambar apa ya? Ada yang tahu? Bagus, ini adalah gambar komputer. Wow, muter-muter dia. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah seperangkat alat komputer ya. Ini seperangkat alat komputer. Nah, komputer berasal dari kata computare, COMPUTARE ya, yang artinya adalah menghitung. Menghitung ya, kalian sudah paham kan menghitung? Nah, ini komputer itu zaman dulu masih berupa alat hitung. Nah, makanya komputer itu diambil dari kata computare yang artinya menghitung. Nah, perkembangan komputer nih, sebelum kita di rumah kalian itu sudah ada laptop ya kan, laptop atau komputer di rumah kalian, ayah bunda kalian mungkin punya. Nah, sebelum ada seperti itu, nah di sini ada gambar-gambar bermacam-macam komputer nih, dari yang pertama sampai yang terakhir nih yang modern. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ini adalah komputer ENIAC. Ini adalah komputer pertama yang beratnya itu sampai ratusan kilo ya. Ini besar sekali komputernya, itu komputer pertama ya, dinamakan ENIAC. Dan terus di selanjutnya perkembangan komputer tabung pertama nih. Nah, dia belum ada mouse-nya. Nah, komputer tabung pertama nih sudah lebih minimalis ya dari dibanding yang ini. Ini sebenarnya kalau kalian cari di internet nanti, ini gambarnya besar sekali. Komputernya seperti ada di ruangan gitu ya. Di sebesar ruangan kamar deh itu ya. Besar sekali. Nah, kalau ini sudah semakin kecil ya. Nah, komputer yang ketiga ini komputer tabung kedua. Ini sudah modern nih, agak modern sedikit ya. Di zaman itu ini sudah canggih ya. Lalu di keempat ini laptop pertama ya. Nah, ini laptop pertama nih. Ini laptop pertama tapi masih tebel. Kalau sekarang kan zaman sekarang laptopnya tipis-tipis ya. Dan yang terakhir ini adalah laptop modern yang seperti kita kenal sekarang ya. Mungkin ayah kalian punya, kakak kalian punya, ibu bunda kalian punya ya. Jadi laptop itu berbagai macam nih. Ini hanya sekedar pengetahuan sedikit saja ya. Nanti akan lebih jelasnya kalian akan belajar di kelas 4 nanti untuk perkembangan sejarah komputernya. Nah, ini hanya untuk sekedar pengenalan saja ya. Yang pertama ada komputer ENIAC, kedua komputer tabung pertama, yang ketiga komputer tabung kedua, dan yang keempat ini laptop pertama ya. Sebenarnya dari komputer tabung kedua ini masih ada lagi seperti komputer tabung yang zaman dulu juga setelah ini ada, tapi ini Bapak langsungkan aja ke sini, laptop pertama dan laptop modern ya. Jadi ada 5 nih perkembangan komputer. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada apa lagi? Nah, fungsi komputer itu ada apa aja? Ada yang tahu nggak sebelum Bapak lanjut? Bagus, yang jawab. Ya, buat bermain game. Iya, bisa juga untuk bermain game. Ya, untuk belajar bermain game. Nah, kita lihat sama-sama. Nah, fungsi komputer itu yang umum kita ketahui ya, untuk pelajar ya. Untuk pelajar itu untuk menggambar ya. Yang satu pertama untuk menggambar, yang kedua tentu saja untuk belajar, dan yang ketiga adalah untuk bermain game. Kenapa bisa bermain game? Karena di komputer ini sangat bisa apa saja, menggambar bisa, belajar bisa, mengerjakan kerjaan bisa ya. Ini yang umum ada 3 ya.
untuk bermain game ketika kita sudah selesai belajar ya. Ingat, kalau mau main game setelah selesai belajar seperti itu. Jangan main game dulu baru belajar ya, nggak boleh. Tapi kalau misalnya udah belajar baru boleh bermain game, tapi jangan lama-lama bermain gamenya, nanti matanya sakit seperti itu. Nah, oke, materi hari ini cukup sekian. Karena ini hanya mengenal komputer saja ya, jadi tidak banyak-banyak. Materi hari ini cukup mungkin untuk kesimpulan ya. Jadi materi hari ini adalah mengenal komputer ya. Tadi ada komputer yang pertama itu yang besar sekali, komputer kedua itu komputer tabung pertama ya, yang ketiga komputer tabung kedua, yang keempat ada laptop zaman dulu yang tebal, dan yang terakhir ada laptop modern. Nah, lalu fungsi komputer itu ada berapa? Ayo, tadi ada yang masih ingat nggak? Bagus, yang jawab ada 3. Yang pertama untuk menggambar ya, yang kedua untuk belajar, dan yang ketiga untuk bermain game. Bagus. Oke. Materi hari ini cukup sekian, tidak banyak materi yang Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, khususnya untuk anak-anak yang ingin belajar ya. Kita nggak usah banyak-banyak materi tapi tidak mengerti, mending kita sedikit materi kita lebih paham ya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya yang menonton video ini. Terima kasih untuk atas waktunya hari ini. Jangan lupa untuk tetap belajar ya, belajar dan belajar, dan jangan lupa jaga kesehatan. Bapak akhiri materinya sampai hari ini. Jangan lupa pakai masker kalau keluar, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.